Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dandi Eka Pratama, peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, unit penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu, angkatan 6, kelompok 2. Di sini saya akan berbincang singkat dengan salah satu ASN yang memiliki core value berakhlak yang ada di instansi Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu bersama. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Heranisa. Saya selaku di sini sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula dan diperbantukan di staf keuangan. Baik, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan singkat. Untuk yang pertama itu mengenai pelayanan. Bagaimana pengalaman paling berkesan Ibu saat memberikan pelayanan atau pertolongan pada masyarakat saat melakukan operasi di lapangan? Pada saat melakukan evakuasi kecelakaan korban yang membahayakan jiwa manusia, korbannya terseret arus, kebetulan di pantai Pasir Putih pada saat itu. Tentunya banyak sekali ya resiko di lapangan itu seperti apa. Yang jelasnya kami selaku tim selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan pertolongan atau pencarian dengan sepenuh hati, dan pada saat kita mendapatkan apresiasi atau terima kasih dari keluarga korban, tentunya ada kepuasan tersendiri ya dari kami seperti itu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu pernah berbuat salah dalam melaksanakan pekerjaan dan apa bentuk pertanggungjawabannya? Oke, tentunya setiap ASN itu bisa dikategorikan pasti akan ada lah berbuat kesalahan seperti itu ya. Tentunya tergantung lagi kesalahannya seperti apa dan bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya. Kalau saya sendiri sih pribadi ya tentu pernah melakukan kesalahan. Terus bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Saya menerima masukan, saran dari senior, dari rekan-rekan kerja, dan saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut dengan saya belajar lebih giat lagi, lalu saya akan lebih mendisiplinkan diri saya sendiri seperti itu. Baik. Lalu Bu, dalam upaya meningkatkan kompetensi Ibu dalam bekerja, Ibu kan juga rescuer dan juga bagaimana pelatihan yang sudah Ibu lalui? Apa saja gitu? Tentu yang pertama itu ya setiap Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula itu harus mengikuti pelatihan namanya itu pendidikan dasar. Selanjutnya itu ada Latsar CPNS juga pernah saya ikuti, jabatan fungsional, pendidikan jabatan fungsional. Terus saya juga pernah ikut pendidikan open water scuba diver A1, dan saya juga pernah mengikuti pendidikan medical first responder. Seperti itu. Lalu yang berikutnya Ibu, untuk menjaga kerjasama dan harmonis sama antara rekan kerja, bagaimana cara Ibu menjaga hal tersebut yang berada di rekan yang ada di kantor? Saya menjaga keharmonisan rekan kerja di kantor dengan cara saling menghargai tentunya, saling terbuka, saling berkomunikasi yang baik, serta membantu jika ada rekan kerja yang membutuhkan. Terus saya juga berusaha menjaga sikap sopan santun saya, tidak mudah tersinggung dan mengedepankan kerjasama. Hal itu dilakukan agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Lalu, apakah Ibu pernah berada di posisi Ibu memiliki urusan pribadi, tapi tiba-tiba ada pekerjaan yang harus Ibu selesaikan? Nah, bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Pernah saya memiliki urusan pribadi ya, yang penting namun pada saat yang sama ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi saya lebih mendahulukan pekerjaan karena bagi saya tanggung jawab sebagai ASN adalah prioritas, dan setelah menyelesaikan pekerjaan barulah saya mengurus pekerjaan pribadi. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk loyalitas terhadap tugas pimpinan dan instansi. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu, tadi kan Ibu sebagai seorang rescuer dan juga staf di keuangan. Nah, itu kan dua hal berbeda. Nah, bagaimana Ibu beradaptasi dengan hal dan keadaan tersebut? Terus saya harus bisa menyesuaikan ya dengan dua tanggung jawab tersebut.
Saya belajar dan terus meningkatkan kompetensi dan mengatur waktu dengan baik agar kedua tugas tersebut dapat saya kerjakan secara optimal. Saya juga orang yang terbuka terhadap perubahan serta cepat menyesuaikan diri. Terus dengan kondisi ini di lapangan maupun di lingkungan administrasi kantor. Hal ini sebagai wujud bentuk sikap adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Tadi kan Ibu melakukan penyelamatan di pantai tadi kan. Nah, di situ kan pasti ada unsur-unsur potensi SAR, TNI atau Polri kan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menjaga kolaborasi yang baik antara kita sebagai rescuer dan juga potensi-potensi SAR yang ada di lapangan? Baik, saat berada di lapangan, tentunya saya dan tim selalu menjalin komunikasi yang baik, saling menghormati peran masing-masing dan bekerja sama dengan berdasarkan SOP yang berlaku. Kami juga melakukan koordinasi secara rutin baik sebelum dan sesudah melakukan operasi SAR, guna untuk memperlancar dan mendapatkan hasil yang terbaik sesama selaku pencari dan ingin melakukan pencarian dan pertolongan kita dan potensi. Nah, dari sikap-sikap berakhlak yang diutarakan, ada nggak nih tips dan tips buat kami gitu untuk kedepannya bagaimana agar menjadi ASN yang berakhlak pula? Oke, kalian harus berkomitmen melayani masyarakat dengan sepenuh hati, jujur dan tanggung jawab. Terus tingkatkan kompetensi, kalau ada kesempatan pelatihan ikuti dengan baik, jangan ditolak, jaga hubungan baik antara sesama rekan kerja dan rekan-rekan kita di lapangan. Dan terakhir, jaga kerjasama yang solid dengan semua pihak, baik potensi SAR dan rekan kerja. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian perbincangan singkat podcast dadakan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afikna Jagat Samagram.